kedatangan panjenengan itu memang yang kita harapkan, karena sangat membantu. Di jantung Kabupaten Kudus, tepatnya terletak di Kecamatan Jati, terdapat sebuah desa yang menyimpan sejarah, budaya, dan kehangatan masyarakatnya. Inilah Desa Loram Kulon. Desa Loram Kulon tak hanya sekedar wilayah, tetapi juga saksi perjalanan sejarah penyebaran agama Islam di Kabupaten Kudus. Salah satu peninggalannya yang masih terjaga hingga kini adalah Masjid Wali Loram Kulon, berdiri sejak tahun 1596 di masa peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Masjid ini bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga simbol perpaduan budaya Hindu, Jawa, serta Islam yang terus hidup dalam keseharian masyarakat Desa Loram Kulon. Dengan moto Desa Wisata Loram Kulon, religi dan kreatif, desa ini menawarkan pesona religi, budaya, dan kearifan lokal yang begitu khas. Setiap tahunnya, berbagai tradisi masih dijalankan dengan penuh hikmat. Ada tradisi apitan dan sedekah bumi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen, ditandai dengan kirap hasil bumi yang sangat meriah. Ada pula tradisi nganten mubeng gapuro, di mana pasangan pengantin mengelilingi gapuro masjid sambil berdoa untuk keberkahan. Sedekah nasi kepel merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus doa untuk mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ampiang Maulid, peringatan Maulid Nabi yang dipenuhi nuansa kebersamaan, budaya, dan religiusitas. Di bidang pendidikan, Desa Loram Kulon memiliki lembaga formal yang sangat lengkap, mulai dari PAUD, RA, SD, MI, MTS, hingga MA, yang menjadi pondasi lahirnya generasi cerdas dan berakhlak mulia. Sementara itu, pendidikan non-formal seperti TPQ dan pondok pesantren terus menanamkan nilai keagamaan, membentuk karakter, dan membimbing anak-anak muda untuk tumbuh dalam cahaya ilmu dan iman. Warga Desa Loram Kulon juga ditopang dengan fasilitas yang sangat memadai. Seperti halnya, Balai Desa hadir sebagai pusat pelayanan administrasi, tempat musyawarah, sekaligus ruang kebersamaan masyarakat. Tak kalah penting, posyandu dan layanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan, terutama bagi ibu dan anak agar tumbuh sehat dan kuat. Dengan kearifan lokal yang tetap terjaga, budaya yang terus hidup, serta semangat kebersamaan yang tak pernah padam, Desa Loram Kulon siap melangkah maju menjadi desa wisata, religi, dan kreatif. Selama 1 bulan, mahasiswa KKN MB 045 hadir untuk ikut berproses, belajar dalam berbagai program kerja. Inilah jejak langkah kami. Yang pertama, ada pemberdayaan potensi desa. Pemberdayaan potensi desa menjadi salah satu fokus utama dari kami. Dimulai dengan silaturahmi dan koordinasi bersama pemerintah desa, bersama RT, hingga bersama RW. Hal tersebut untuk memetakan potensi serta kebutuhan masyarakat. Di bidang pendidikan, mahasiswa KKN terlibat langsung dalam proses mengajar, serta pendampingan belajar di sekolah, mulai dari mata pelajaran agama hingga ilmu pengetahuan umum.
Mahasiswa KKN turut mendampingi lomba kemerdekaan siswa dan guru di Madrasah Ibtidaiyah yang menumbuhkan rasa kebersamaan dan nasionalisme di lingkungan sekolah. Di bidang ekonomi, melalui pelatihan Ekoprint, para pelajar Nahdlatul Ulama diajak berkreasi sekaligus menghasilkan karya bernilai jual. Mahasiswa KKN juga melakukan kunjungan ke pelaku UMKM terkait pemberian nomor induk berusaha. Tentunya, langkah ini menjadi upaya memperkuat potensi ekonomi desa. Dalam bidang sosial, adanya lomba kemerdekaan di tingkat RT, serta lomba anak-anak yang digelar bersama pelajar Nahdlatul Ulama dan mahasiswa KKN juga mempererat kerukunan masyarakat di desa. Malam tirakatan di balai desa dan lingkungan RT menjadi momen yang sangat khidmat untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Tidak ketinggalan, fun game bersama Karang Taruna menghadirkan suasana hangat, penuh semangat kebersamaan. Dalam ranah budaya, mahasiswa KKN ikut larut dalam tradisi. Festival Ampiang Maulid yang semarak menjadi bukti bagaimana nilai kebersamaan dan syukur masih dijaga hingga kini. Tradisi apitan dan sedekah bumi sebagai wujud syukur. Semua ini menjadi pengalaman berharga sekaligus pembelajaran tentang pentingnya melestarikan kearifan lokal. Namanya pesta tahunan, pesta ritual adat yang namanya Ampiang Maulid. Itu dilaksanakan setiap tahun pada bulan Maulid. Dan kebetulan memang ini teman-teman KKN, teman-teman anak-anak KKN sangat membantu kita dan sangat membantu dengan kegiatan-kegiatan apa yang sudah diharapkan oleh teman-teman panitia. Karena apa? Dengan pengalaman panjenengan, pengalaman dari KKN ini bisa untuk kita pergunakan, kita manfaatkan, dan panjenengan punya ilmu apa nanti masyarakat kita yang bisa memanfaatkan. Dari sisi keagamaan, kegiatan rutin seperti maulid dan manakib selalu menghadirkan suasana khusyuk dan penuh keberkahan. Mahasiswa KKN pun turut berperan melalui kegiatan mengajar ngaji Al-Quran di Ponpes Hidayatul Mubtadiin. Semua ini menjadi pengalaman berharga sekaligus wujud nyata pengabdian dalam memperkuat nilai religius di tengah kehidupan masyarakat desa Loram Kulon. Jadi anak-anak KKN itu sangat berbaur dengan masyarakat, sangat positif, langsung membaur bersama masyarakat, dan masyarakat juga welcome. Mbak-mbak KKN, mas-mas KKN juga ikut andil dan sangat membantu dalam kegiatan keagamaan, terutama di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Anak-anak ngaji juga seneng diajar mbak-mbak, diajar mas-mas. Mbak-mbak KKN-nya juga, mas-mas KKN dalam mengikuti program keagamaan di pondok sangat aktif dan bisa memimpin juga, siap terjun ke masyarakat. Selanjutnya ada penguatan moderasi beragama. Melalui seminar moderasi beragama dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di Aula Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Miftahul Ulum bersama Bapak Ahmad Fatah, Sivitas Akademika Madrasah Aliyah, perangkat desa, beserta siswa-siswi. Mahasiswa KKN berupaya menanamkan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan keseimbangan dalam beragama.
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, atas kehadiran mahasiswa-mahasiswi KKN dalam program sosialisasi dan juga penerapan moderasi beragama yang dilaksanakan sekitar 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah, murid-murid kami sangat antusias dan juga partisipasi aktif. Harapan kedepannya murid-murid kami bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa menerapkan ilmu yang didapat tadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian ada penguatan program pelestarian lingkungan. Kesadaran menjaga lingkungan terus digalakkan melalui berbagai kegiatan edukatif. Di MINU Miftahul Ulum, siswa dikenalkan pentingnya memilah sampah sejak dini. Hal tersebut bertujuan agar mereka terbiasa menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Melalui pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi, masyarakat desa Loram Kulon diajak melihat bagaimana limbah rumah tangga bisa diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat. Harapannya, tumbuh kesadaran bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama. Kemarin yang dicontoh Mbak itu sangat menarik dan sangat bisa dibuat belajar kalau ada contoh-contoh mau listrik mati bisa digunakan untuk lilinnya gitu. Berikutnya adalah pencegahan bullying, perundungan, dan intoleransi. Mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi anti-bullying di MINU Miftahul Ulum. Anak-anak diajarkan untuk tidak merundung satu sama lain, menghormati perbedaan, dan membangun lingkungan belajar yang aman serta menyenangkan. Selanjutnya ada kolaborasi bersama Posyandu dan pemerintah dalam pencegahan stunting. Isu stunting menjadi perhatian khusus dalam program KKN. Bersama Posyandu, Bidan Desa, dan tim penggerak PKK, kukis berbahan daun kelor juga diperkenalkan sebagai media edukasi sekaligus solusi sederhana untuk pencegahan stunting. Selain itu, layanan posyandu rutin menjadi wujud kolaborasi nyata dalam upaya mewujudkan generasi yang lebih sehat. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari UIN Kudus. Dengan adanya kalian, alhamdulillah kami juga sangat terbantu. Meskipun kalian tidak di basic masalah kesehatan, tapi kalian juga berusaha mensukseskan program Pak Presiden Prabowo ya, harus menurunkan angka stunting. Dengan kalian semua berusaha untuk maksudnya kalian meskipun tidak tahu, kalian kan juga belajar ya. Nah, itu sebagai bidan sangat bangga pada kalian. Kemudian yang terakhir, ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Melalui sosialisasi di tingkat sekolah menengah, mahasiswa KKN memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, merencanakan masa depan dengan matang, serta memahami risiko yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda. Dan kami atas nama Kepala Desa Loram Kulon mengucapkan banyak terima kasih atas KKN Panjenengan dari UIN. Semoga cita-cita teman-teman KKN semoga berhasil. Tetaplah berkecimpung di masyarakat, misalnya di rumah, juga sama tetangga, sama saudara, sama masyarakat luas. Ilmu yang didapat dari kampus ditularkan ke masyarakat. Semoga ilmu yang didapat dan Desa Loram Kulon dapat bermanfaat bagi teman-teman KKN semuanya. Kami berharap semoga mahasiswa-mahasiswi di kelompok 45 UIN Kudus ini bisa mendapatkan kesuksesan dalam menimba ilmu
dalam berkarir, dalam memperoleh cita-citanya, dan harapan kami juga semoga nanti ke depannya kita bisa saling bersinergi satu sama lain dan masih saling bersilaturahim agar semuanya tercipta hubungan dengan baik dan harmonis. Kalian semoga diberikan kesehatan pada kalian, kesuksesan pada kalian semua ya. Semoga jadi anak yang soleh ya. Kalau bisa itu apa ilmu yang kalian dapat dikembangkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Bulan Maulid Nabi kemarin ikut pengawasan rame, pokoknya enak lah. Ono koncone aki ono. Pas dulu Mbak winganane kok cepet banget mantuk. Kami berterima kasih kepada pemerintah desa beserta seluruh elemen masyarakat Desa Loram Kulon karena telah menyambut kami dengan hangat dan menganggap kami layaknya keluarga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN MB 045 atas dedikasi dan perjuangan selama 1 bulan ini. Sekian dan terima kasih.